wabarakatuh. Hello, welcome back to our podcast. Dalam kesempatan kali ini Mbak Yun, kita berjumpa lagi dengan penonton setia kita ya. Jadi di podcast kali ini kita bakal membahas terkait dengan penilaian kelembagaan compliance akreditasi administratif. Nah, kemarin kan kita sudah membahas terkait perencanaan dan pelaksanaan asesmen. Nah, kali ini kita bakal bahas penilaian kelembagaan compliance atau kita sering mendengar itu akreditasi. Nah, mungkin ini nanti penting untuk lembaga-lembaga yang ingin mengajukan akreditasi. Nah, dari pembahasan kali ini kita bakal membahas apa sih compliance itu sendiri, kemudian perannya, dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti akreditasi. Nah, jadi langsung saja ya Mbak Yun, di sini penilaian kelembagaan compliance itu merupakan kepatuhan administratif yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga. Sangat banyak ya lembaga-lembaga PAUD di Indonesia khususnya itu yang gagal dalam tahap administratif itu bukan karena kualitas pendidikannya yang kurang, melainkan karena dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh compliance itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui apa aja nih yang perlu dipersiapkan oleh lembaga nanti untuk mengajukan akreditasinya. Jadi, sebelum kita lanjut, pertama kita membahas dulu terkait dengan peran compliance dalam akreditasi. Jadi, perannya itu adalah menyaring lembaga yang memang siap untuk diakreditasi, kemudian mencegah penilaian mutu pada lembaga yang belum memenuhi dasar administrasi. Selain itu juga menjadi indikator awal tata kelola lembaga. Jadi ini penting dilakukan sehingga nanti kan bakal kelihatan nih lembaga mana yang memang layak untuk diakreditasi. Nah, selain itu juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pendidikan anak syariah. Nah, selanjutnya di sini Mbak Yun terkait dengan 8 standar nasional pendidikan sebagai dasar compliance itu sendiri, bisa dijelaskan Mbak Yun apa aja sih yang harus disiapkan oleh lembaga? Adapun 8 standar nasional pendidikan sebagai dasar compliance, yang pertama STPPA meliputi kurikulum, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, standar isi seperti LPPM, LPPH dan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, standar proses seperti SOP pembelajaran, SOP keamanan anak dan jadwal kegiatan. Yang keempat, standar penilaian seperti instrumen asesmen, format penilaian dan laporan perkembangan anak. Nah, yang ketiga, pendidik tenaga kependidikan seperti ijazah dan sertifikat pendidik. Yang kedua, SK pengangkatan pendidik dan data keaktifan pendidik. Yang kedelapan, sarana dan prasarana. Yang ketujuh, pengelolaan seperti program kerja dan struktur organisasi. Dan yang kedelapan, pembiayaan seperti laporan BOS dan BOP dan bukti pertanggungjawaban dana. Tadi kan 8 standar nasional pendidikan ya sebagai dasar compliance itu sendiri. Nah, kemudian apa sih tujuan dari akreditasi itu Mbak Yun? Nah, tujuan dari akreditasi tersebut adalah menjamin kualitas suatu layanan pendidik. Nah, akreditasi memastikan suatu lembaga PAUD untuk memenuhi standar nasional sehingga memberikan rasa percaya diri bagi pengelola. Itu Mbak. Oke. Nah, itu dia tadi teman-teman terkait dengan tujuan akreditasi. Nah, selanjutnya kita mungkin bakal membahas terkait dengan penilaiannya ya. Penilaian akreditasi itu sendiri, dimana yang memang yang dibutuhkan yaitu kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh lembaga untuk mengikuti akreditasi, keabsahan dokumen, kemudian kesesuaian dengan regulasi, relevansi dengan standar yang ada, konsistensi datanya, dan bukti implementasi. Nah, kelengkapan dokumen wajib itu yang biasanya sering diminta juga ya seperti izin operasional, kemudian kurikulumnya RPPM maupun RPPH dan data PTK maupun SK, inventaris sarana prasarana dan laporan dananya juga perlu. Itu untuk melihat bahwa kesiapan lembaga itu untuk mengikuti akreditasi. Oke, tadi itu merupakan pembahasan terkait dengan penilaian kelembagaan compliance akreditasi administratif. Nah, sekian dari kita ya, kelompok 4. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.